Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teorema rule, kemudian teorema nilai rata-rata atau biasa disebut mean value theorem, dan yang terakhir adalah teorema L'Hopital atau sering waktu SMA kita dengarkan dengan nama dalil de L'Hopital untuk menyelesaikan limit. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang teorema rule yang ditemukan oleh Michel Rolle tahun 1652 sampai 1719 yang menyatakan bahwa andai f adalah suatu fungsi yang kontinu pada interval tertutup a hingga b dan terdiferensialkan pada interval terbuka a hingga b. Jika fungsi a sama dengan fungsi dari b, maka terdapat suatu c elemen dari a hingga b sedemikian sehingga f aksen c sama dengan 0. Ilustrasinya, kalau kita punya kurva fx di sini, maka akan ada f aksen c sama dengan 0. Jadi ini kan sebenarnya gradien kan, sama dengan gradien dari kurva ini. Jadi akan ada f aksen x, di mana x-nya itu kita ganti dengan c dari anggota ini, pasti ada yang memenuhi f aksen c sama dengan 0 di antara a hingga b ini. Pun demikian dengan kurva yang terbuka ke bawah pasti ada. Jadi ada beberapa kasus, ada 3 kasus yang akan kita bahas. Yang pertama, kasus saat fx sama dengan 0. Jadi di kasus teorema Rolle yang pertama, saat fx sama dengan 0. Untuk semua x dalam interval tertutup a hingga b, maka f akan konstan, betul kan? Kalau fx-nya itu sama dengan 0, maka dia adalah fungsi konstan. Berapapun nilai x-nya, nilainya tetap 0. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Dari interval a hingga b, karena ini fx sama dengan 0, otomatis garisnya konstan. Nah, ini fungsinya fungsi konstan, dan f aksen x akan sama dengan 0. Semua otomatis kan, karena konstan, ibaratnya fx sama dengan 4, kita turunkan juga 0. fx sama dengan 7 diturunkan juga 0. Jadi semua bentuk konstan kalau kita turunkan 0. Nah, kebetulan di sini fungsinya adalah fungsi x sama dengan 0. Sehingga kalau diturunkan hasilnya juga tetap 0. Untuk semua x dalam interval buka a hingga b. Jadi kurvanya di sini. Nah, ini garis singgungnya di sini ya. F aksen x sama dengan 0. Itu kasus pertama. Semuanya anggota, jadi semuanya c. Kemudian untuk kasus kedua adalah fx lebih dari 0 dalam selang a hingga b. Jadi kalau fx sama dengan 0, ini kan ibaratnya suatu fungsi ini semuanya ada di atas sumbu x. Nah, jadi kurva ini berada di atas sumbu x dalam selang terbuka a hingga b. Karena kalau selang tertutupnya a dan b-nya nilainya kan 0, tidak positif. Jika fa sama dengan fb sama dengan 0, betul ya? Kalau tertutupnya atau x sama dengan a nilainya 0, x sama dengan b nilainya juga 0. Jadi jika fa sama dengan fb sama dengan 0, maka mulai x sama dengan a lebih sedikit, maksudnya x lebih sedikit, a lebih sedikit, nggak tepat di a, tentu fx ini akan naik terus. Ya, kalau x sama dengan a kan 0. Jadi mulai di titik x sama dengan a dia akan naik, karena setelah a lebih sedikit dia sudah di atas, kemudian di atas lagi, di atas. Nah, karena di sini fungsi x itu naik, tapi tidak bisa terus-menerus. Kenapa? Karena fb-nya 0. Fungsi ini fungsi kontinu, ya kan? Dan ternyata fb-nya 0 loh, saya ingin ke 0, berarti saya harus turun lagi kan? Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Otomatis akan ada titik P. Nah, di sini titik P, absisnya adalah x sama dengan xi, di sini xi. Dia absisnya P setinggi-tingginya. Dia paling tinggi kan otomatis, sehingga f aksen x sama dengan 0. Kenapa kok paling tinggi? Karena jika f aksen x-nya positif atau negatif, maka P bukan titik tertinggi, ada di sini nanti. Jadi dia ada di tempat yang naik atau tempat yang turun, bukan tempat yang paling tinggi. Oke, saya lanjutkan ke kasus yang terakhir, yaitu kasus ketiga. Sekarang kebalikannya, kalau fx kurang dari 0, berarti kan semua kurva ini ada di bawah sumbu x. Dan sama, fa sama dengan fb sama dengan 0, maka
mulai X sama dengan A, tentu fx-nya turun. Nah, tapi turun ini juga tidak bisa terus-menerus. Kenapa? Karena fb-nya kan 0. Jadi dari 0 kita turun akan ke 0 lagi. Bagaimana caranya? Berarti saya harus naik lagi kan? Nah, karena dia naik, maka akan ada X sama dengan XI. Jadi analog dengan dengan kasus sebelumnya. Di sini ada titik Q. Titik Q ini adalah titik yang paling rendah. Sehingga F aksen XI sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan tentang teorema Rolle silahkan nanti bisa ditanyakan di forum. Kemudian akan saya lanjutkan ke topik yang kedua, yaitu teorema nilai rata-rata atau mean value theorem. Ilustrasinya seperti ini. Jarak rumah Fulan ke rumah nenek adalah 140 km yang ditempuh selama 2 jam tanpa istirahat. Jadi si Fulan ini cucu yang baik. Dia mengunjungi nenek yang rumahnya selisih 140 km. Dan Fulan ini menempuh jarak 2 jam tanpa istirahat. Ini istilahnya, ibaratnya Fulan ini ya. Nenek di desa sering mengingatkan agar Fulan tidak mengebut. Namun Fulan mengatakan pada nenek bahwa kecepatannya saat berangkat mengunjungi nenek tidak pernah di atas 60 km per jam. Jadi 140 km ditempuh dalam 2 jam tanpa istirahat. Tapi Fulan mengatakan kalau kecepatannya tidak pernah di atas 60 km per jam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah si Fulan ini jujur? Nah, jadi dengan logika sederhana saja, nggak mungkin ini kan kecepatan 70 km per jam. Tapi bagaimana cara membuktikan kalau Fulan ini berbohong? Nah, ini yang disebut dengan teorema nilai rata-rata. Jika f adalah fungsi yang kontinu pada interval tutup a hingga b dan terdiferensialkan pada interval terbuka a hingga b, maka akan ada c elemen dari a hingga b, c anggota a hingga b, sedemikian sehingga f aksen c itu sama dengan fb min fa per b min a. Nah, ini seolah-olah seperti rata-rata ya. Jadi titik terakhir dikurangi titik awal dibandingkan dengan jarak antar titik. Misal, kalau saya punya kurva seperti ini menunjukkan kecepatannya Fulan. Kan nggak mungkin kan si Fulan ini kecepatannya konstan terus dari awal sampai akhir, meskipun naik mobil dan lewat tol, pasti di pintu tol juga kecepatannya akan turun, naik turun kan. Tapi di teorema nilai rata-rata ini saya anggap kecepatannya seperti ini. Jadi mulus, nggak usah seperti naik turun ini, tapi saya anggap kurvanya kurva mulus. Kemudian kalau seperti ini mungkin nggak? Ya mungkin saja. Tapi di sini yang akan saya bahas adalah kita ibaratkan si Fulan tadi perjalanannya mulus. Jadi di sini dari A hingga B kita akan menemukan garis. Nah, jadi dari A hingga B kalau saya hubungkan, ini kan akan menjadi sebuah garis. Nah, yang dimaksud di F aksen C atau nilai rata-rata ini yang seperti apa? Kita akan mencari gradien. F aksen C ini kan turunan pertama. Jadi seolah-olah ini turunan pertamanya sejajar dengan garis yang menghubungkan antara FA dengan FB. Jadi gradiennya sama. Di mana itu dia akan menyentuh di titik C. Nah, C inilah yang akan kita cari. Jadi, untuk kasus si Fulan tadi, kita tahu FB atau rumahnya nenek itu jaraknya 140. Dari rumah si Fulan yaitu jarak ke 0, ya kan, titik 0-nya. Dari B dikurangi A. Ini ibaratnya jamnya. 2 jam dengan 0 jam. Ya kan, karena kecepatan, kalau kita anggap di sini kecepatan kilometer per jam, maka di sini kilometer yang di bawah dalam satuan jam. Berarti ketemunya F aksen C sama dengan 70. Nah, berarti dianggap rata-ratanya saja 70 km per jam. Tapi si Fulan ngomong, saya nggak pernah kok kecepatan saya di atas 60. Kan nggak mungkin. Jadi jelas si Fulan ini berbohong. Nah, contohnya seperti ini kalau di matematis. Fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3 kontinu pada selang tutup A 1 sampai 4.
dan terdiferensialkan pada selang terbuka 1 sampai 4. Carilah nilai C anggota dari A, B sedemikian sehingga memenuhi teorema nilai rata-rata. Jadi ini kurva x kuadrat min 4x plus 3 kurvanya seperti ini. Nah, dari x sama dengan 1 hingga x sama dengan 4 gambarnya seperti ini. Nah, kita akan mencari C, di mana C dia akan f aksen C itu grafiknya seperti ini nanti. Tegak sejajar dengan garis yang berwarna hijau ini yang menyinggung kurva ini. Nah, pasti ada kan? Menyinggungnya di mana? Nah, itulah C-nya yang akan kita cari. Jadi, yang kita ketahui pertama F1 di sini kan 1 dan 4. Berarti F1 kita substitusikan 1 kuadrat kurangi 4 kali 1 tambah 3 nilainya 0. Kemudian F4 kita substitusikan ke sini nilainya 3. Nah, di sini kita akan mencari f aksen C sama dengan F4 kurangi F1 per 4 dikurangi 1. Berarti 3 dikurangi 0 per 4 kurangi 1, 3. Hasilnya 1. Kapan f aksen C itu akan sama dengan 1? Nah, C-nya berapa itu yang akan kita cari. F aksen X ini kita turunkan dulu karena ini kan f aksen C kan. Berarti kita harus cari dulu f aksen X sama dengan 2X min 4. Otomatis kalau f aksen C, x-nya kita substitusikan dengan C menjadi 2C min 4, f aksen C nilainya 1. 1 sama dengan 2C min 4, berarti 2C sama dengan 5, C-nya adalah 5 per 2. Di mana C 5 per 2 di sini? 2,5 kan? Berarti saat C ini 2,5, kita akan menjumpai sebuah f aksen yang sejajar dengan garis yang menghubungkan F1 dengan F4. Nah, berarti ketemu, ternyata ini C-nya adalah 5 per 2. Ini ada 4 tugas, silahkan dikerjakan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 4 ini adalah kesimpulan nanti. Apakah C selalu berada di tengah interval? Nah, jadi dari contoh ini, kemudian dari apa yang sudah diketahui tentang si fulan tadi, Anda bisa menyimpulkan nanti. Karena ini seolah-olah 1 sampai 4 itu kan 2,5 ya tengah-tengahnya. Nah, sekarang ada pertanyaan di nomor 4. Apakah C nanti selalu berada di tengah interval? Anda akan bisa menjawab itu setelah mengerjakan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Oke, apabila nanti ada pertanyaan tentang teorema nilai rata-rata, silahkan ditanyakan juga di forum. Jadi boleh teorema Rolle, boleh teorema rata-rata, boleh teorema L'Hopital ini. Oke, yang terakhir, topik terakhir adalah teorema L'Hopital. Jadi L'Hopital ini penemunya ini masih ada sedikit kontroversi. Jadi Guillaume Francois Antoine Marquis de L'Hopital yang lahir tahun 1661 sampai 1704, ini seorang matematikawan Prancis. Jadi dia ini sering tulis-menulis surat dengan Bernoulli. Jadi antara L'Hopital dengan Bernoulli ini punya konsep yang mirip, tapi tidak sama, tidak sepenuhnya sama, karena membuktikannya sendiri-sendiri. Jadi ada yang mengatakan, ini kan ciptaannya L'Hopital, ini ciptaannya Bernoulli. Tidak perlu kita perdebatkan karena sebenarnya tidak sama. Jadi bisa kita simpulkan, oke lah dua-duanya yang memecahkan perhitungan untuk limit ini. Jadi si L'Hopital ini mengatakan bahwa limit x mendekati a dari fungsi x per fungsi gx akan sama dengan f aksen a per g aksen a. Nah, ini di SMA sering ya sebagai cara cepat. Jadi ada beberapa bentuk. Yang pertama ada bentuk 0 per 0, kemudian ada bentuk tak hingga per tak hingga, kemudian 0 kali tak hingga, ada yang tak hingga dikurangi tak hingga, ada yang 0 pangkat 0, dan bentuk yang lain. Masih ada banyak ini bentuk yang lain. Tapi di sini nggak akan saya bahas semuanya karena di buku sudah ada nanti beberapa bentuknya dan beberapa contoh ada di buku. Silahkan Anda pelajari. Yang akan saya bahas di sini ada yang kasus 0 per 0. Jadi ini pembuktian yang belum bisa general ya. Tapi kalau Anda anggap oh ini sudah cukup, ya tidak apa-apa. Jadi di sini saya akan membuktikan teorema L'Hopital untuk kasus 0 per 0. Kita asumsikan bersama fx dan gx kontinu pada x sama dengan a. Jadi pada x sama dengan a, limit kiri dan limit kanan punya nilai yang sama.
Kemudian FA sama dengan GA sama dengan 0. Saya anggap FA, ini kan Fx dan Gx. Dianggap kalau ini saya substitusikan langsung, hasilnya kan jadi 0 per 0. Kalau FA dan G-nya 0. Jadi ini untuk kasus yang pertama yaitu kasus 0 per 0. Maka untuk setiap X berlaku, Fx sama dengan Fx min A. Loh kok bisa? Iya kan A-nya 0. Demikian juga dengan Gx. Gx sama dengan Gx min A. Oke, jadi buktinya limit X mendekati A dari Fx per Gx sama dengan limit X mendekati A dari Fx min Fa per Gx min Ga. Di sini ada yang salah ketik ya, ini harusnya Fa dan ini harusnya Ga. Fx min Fa per Gx min Ga. Karena ini nilainya 0, jadi tidak merubah soal. Keduanya saya kalikan dengan 1. Ini kan 1 per X min A per 1 per X min A itu kan 1. Jadi kalau soal ini kita kalikan 1, dia tidak akan merubah soal. Cuma 1 ini saya rubah menjadi 1 per X min A dan 1 per X min A, 1 per 1. Sehingga hasilnya menjadi limit X mendekati A dari Fx min Fa per X min A dibagi Gx min Ga per X min A. Jadi karena ini nilai limit bisa kita pisah satu-satu ya, limit yang atas dan limit bawah. Nah ini menurut teorema rata-rata ini akan jadi turunan. Sehingga F aksen A per G aksen A. Jadi terbukti bahwa limit X mendekati A dari Fx per Gx bisa kita selesaikan dengan F aksen A per G aksen A. Ini contoh untuk kasus yang 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Kalau di sini 0 per 0 ya, 0 pangkat 0. Karena ini kalau X saya substitusikan tangan 0 itu 0 pangkat 0. Ini untuk kasus yang 0 per 0, 0 pangkat 0. Limit X mendekati 0 dari tan X pangkat tan 2X. Jadi silahkan dibaca di buku caranya bagaimana. Limit bentuk seperti ini, ini limit Fx pangkat Gx itu berubah menjadi E pangkat Gx ln Fx. Jadi di sini kita bisa jadikan E-nya karena E itu konstanta, limitnya yang naik ke atas. Boleh. Nah, kemudian ln tan 2x, ln tan x per tan 2x. Tan 2x ini saya pindah ke penyebut. Kenapa seperti itu? Karena saya ingin menggunakan L'Hopital. L'Hopital kan hanya berlaku jika dia berbentuk pecahan Fx per Gx kan. Jadi ini saya rubah menjadi pecahan tan. Saya jadikan penyebut menjadi kotan 2x. Ini saya pisah, yang berwarna biru saya bahas di sebelah kanan. Limit x mendekati 0 ln tan 2x kotan 2x menjadi, nah ini saya turunkan. Turunan dari ln tan x menjadi secant kuadrat x per tan x dibagi min 2 kosekan kuadrat 2x. Ini diturunkan, ini diturunkan. Ini L'Hopital sudah saya masukkan. Berarti kan ini tinggal kita substitusikan. Kalau saya substitusikan 0, berarti dia masih menjadi 0 per 0. Berarti belum selesai kan. Saya lanjutkan. Secant kuadrat x per tan x. Secant kuadrat saya pindah ke bawah jadi cos kuadrat x. Kosekan itu kan 1 per sin menjadi min 2 per sin kuadrat 2x. Sehingga ini ada pembagian, saya jadikan perkalian menjadi sin kuadrat 2x per min 2 cos kuadrat x tangen x. Nah, di sini tan itu kan sin per cos. Kemudian kita punya di sini sin kuadrat 2x. Berarti saya harus menjadikan ini sama-sama 2x. Cos saya coret salah satu menjadi tinggal sin x cos x. Cos kuadratnya dicoret dengan cos ya. Tinggal cos x dikali sin x. Jadinya seperti ini. Nah, kita tahu kalau sin x cos x, 2 sin x cos x itu kan sin 2x. Berarti menjadi sin kuadrat 2x per min 2 sin 2x. Nah, sama-sama ada sin 2x di sini. Bisa kita kanselasi. Menjadi min setengah sin 2x. Di buku itu min 2, jadi ada yang salah ketik ya. Harusnya min setengah. Hanya saya beri contoh yang untuk bentuk seperti ini. Kemudian kita x-nya sama dengan 0, kita substitusikan. Sin 0 sama dengan 0. 0 kali min setengah tetap 0. Berarti hasilnya E pangkat 0 atau 1.
Jadi untuk bentuk seperti ini kita bisa gunakan L'Hopital. Jadi dijadikan L'Hopital menjadi E pangkat 0 nilainya 1. Oke, mungkin sekian. Kalau ada pertanyaan tentang teorema Rolle, kemudian mean value theorem dan dalil L'Hopital, silahkan ditanyakan di forum atau di grup WA. Silahkan Anda pelajari karena waktunya masih cukup lama. Dan dikerjakan dulu. Seperti yang saya jelaskan di e-learning, ada 4 soal. 4 soal di teorema nilai rata-rata, kemudian L'Hopital silahkan dikerjakan nomor 1 dan nomor 2. Baik, terima kasih, semoga paham semua, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.